Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Nama Nahdlatul Ulama belakangan ini berulang kali terdengar dibicarakan di ruang publik. Sayangnya bukan soal yang menyenangkan. Sayangnya lebih sering yang negatif. Misalnya saja soal kemarahan NU kepada Trans TV yang menyajikan laporan tentang feodalisme pesantren. Terus juga soal tuduhan soal korupsi di dalam program kuota haji di Kementerian Agama. Dan kini yang terbaru, NU dikabarkan mengalami perpecahan organisasi. Dan lebih parahnya lagi, perpecahan ini kabarnya didasari oleh perebutan pengelolaan tambang. Jadi soal cuan, bukan soal ideologi, bukan soal mazhab. Kalau ini benar, yang harus prihatin bukan cuma NU, tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang percaya pada pemahaman keislaman yang beragam, yang menghormati perbedaan, yang memeluk erat nilai-nilai tradisional, yang menomorsatukan falsafah Pancasila. NU adalah organisasi yang secara terbuka melawan paham keagamaan yang sempit dan eksklusif. NU adalah organisasi penting bagi Indonesia. Bila sekarang organisasi penting ini pecah karena urusan cuan, tentu sangat memprihatinkan. Konflik internal yang terjadi kali ini melibatkan dua kubu besar. Di satu sisi ada kubu Rais Am, PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sementara di pihak lain, ada kubu Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau biasa dikenal dengan sebutan Gus Yahya. Rais Am itu adalah majelis tinggi atau dewan penasihat organisasi yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas. Kedudukannya berada di atas Ketua Umum. Jadi peperangan terjadi di tingkat pimpinan tertinggi. Berita perpecahan ini mengemuka setelah keluarnya surat edaran Syuriah PBNU yang menetapkan bahwa Gus Yahya diberhentikan dari jabatan Ketua Umum per 26 November 2025 pukul 00.45. Sejak saat itu, kepemimpinan organisasi diambil alih oleh Miftahul Ahyar sebagai Rais Am hingga muktamar luar biasa digelar. Isu utama dalam pemecatan itu adalah karena Gus Yahya dianggap melakukan pelanggaran yang berat, yaitu mengundang tokoh Zionis Israel Peter Berkowitz. Berkowitz salah seorang akademisi yang dianggap terkait dengan jaringan Zionisme internasional. Berkowitz diundang sebagai pembicara di acara Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKNNU) pada Agustus 2025. Forum Rapat Harian Syuriah PBNU menilai kehadiran Berkowitz yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional melanggar nilai serta ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Al-Nadiyah yang dipercaya NU. Forum juga menilai kehadiran peneliti pro-Zionis itu bertentangan dengan Mukadimah Kanun Asasi NU. Kehadiran Berkowitz ini dinilai menyimpang dari marwah NU sebagai organisasi Islam moderat dan pro-Palestina. Tapi banyak pihak mempertanyakan, apakah ini memang cuma soal Berkowitz? Soal Zionis ini mungkin memang bermasalah, tapi itu bukan pangkal masalah utama. Hadi Prayitno misalnya berpendapat, kisru NU ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari ketidakpuasan yang sudah berlangsung lama terhadap kepemimpinan Gus Yahya. Beberapa masalah yang disebut-sebut misalnya adanya kekhawatiran mengenai tata kelola ekonomi organisasi, terutama terkait masuknya proyek-proyek bisnis besar seperti tambang. Sudut pandang lain melihat dinamika PBNU sebagai cerminan gejolak elit politik nasional. Meskipun NU secara organisasi kembali ke Hitah 1926 yang berarti menjaga jarak dari politik praktis, banyak tokoh NU adalah figur politik penting di Indonesia. Selain itu ada sisa-sisa polarisasi politik yang terjadi setelah Pilpres 2024. Beberapa tokoh internal memiliki afiliasi politik yang berbeda sehingga menimbulkan benturan. Bagaimanapun isu yang paling ramai dibicarakan adalah soal konflik pengelolaan tambang. Isu ini muncul setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara terbuka menyebutkan hal itu. Isu ini, kata Mahfud, menjadi salah satu faktor kunci yang memicu ketidakpuasan struktural terhadap kepemimpinan Gus Yahya yang berujung pada permintaan pengunduran diri. Pangkal persoalan ini bermula dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memungkinkan ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus.
PBNU menyambut baik kebijakan ini dan Gus Yahya secara terbuka menyatakan NU memang membutuhkan pemasukan untuk membiayai operasional organisasi yang besar. PBNU menerima alokasi WUPK sekitar 25-26 ribu hektar di Kalimantan Timur dan sedang memproses persyaratan administrasi dan lingkungan. Keputusan untuk menerima hibah pengelolaan tambang itu sebenarnya sudah menimbulkan polemik. Kritik keras dari internal NU muncul, termasuk dari tokoh muda dan kiai sepuh di akar rumput. Mereka menolak karena khawatir NU akan kehilangan independensi moral dan terjebak dalam masalah lingkungan atau bisnis yang tidak transparan. Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam secara terbuka meminta para Nahdien untuk tidak latah merayakan keputusan PBNU menerima izin pengelolaan tambang. Mereka justru menyoroti potensi dampak lingkungan dan kekhawatiran keterlibatan NU dalam oligarki sumber daya alam. Lebih dari 60 warga NU yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada menandatangani petisi yang menolak PBNU menerima izin tambang. Inisiator petisi, Heru Prasetya, menegaskan bahwa ini adalah gerakan moral akar rumput yang menilai izin tambang bertentangan dengan isu keadilan lingkungan yang harus diperjuangkan NU. Beberapa individu juga dikenal keras menyuarakan penolakan, misalnya Gus Murtado yang menyebut PBNU bisa menjadi centeng oligarki. Alisa Wahid, putri Gus Dur, juga ikut menggugat izin tambang ormas ke Mahkamah Agung. Forum Kajian Sosial dan Agraria juga melayangkan kritik keras terhadap keputusan PBNU. Pertanyaannya sekarang tentu saja, apakah pemberhentian Gus Yahya terjadi karena dia menerima izin pengelolaan tambang atau karena dia dikhawatirkan menguasai akses pengelolaan tambang tanpa membaginya secara adil? Apakah bila Gus Yahya diganti, NU akan berubah sikap dan menolak hak untuk mengelola tambang? Tentu saja belum ada jawaban pasti. Tapi yang jelas Gus Yahya tidak diam begitu saja terhadap keputusan Rais Amini. Menurutnya, pencopotan jabatannya itu tidak sesuai prosedur. Tidak ada peringatan, tidak ada mediasi, dan hak jawab darinya. Dia juga mengatakan pemecatan ketua umum hanya bisa dilakukan melalui muktamar, karena ketua umum adalah mandataris muktamar. Gus Yahya juga melakukan serangan balasan dengan mencopot orang-orang yang dianggap dekat dengan Rais Am. Salah satunya Saifullah Yusuf atau dikenal dengan sebutan Gus Ipul. Dia sebelumnya adalah sekretaris jenderal PBNU dan sekarang digeser jadi ketua PBNU bidang pendidikan, hukum, dan media. Di pemerintahan Prabowo Gibran, Gus Ipul menjabat Menteri Sosial. Para kiai sepuh mencoba meredam konflik tersebut. Sekitar 50 kiai sepuh berkumpul di PBNU mencari solusi dan mendorong islah perdamaian melalui Majelis Tahkim. Selain itu, Rais Am PBNU Miftahul Ahyar juga membentuk tim pencari fakta untuk mengusut dan menyelesaikan gonjang-ganjing internal ini. Pihak lain termasuk Masyakih Pondok Pesantren Lirboyo mengeluarkan imbauan agar konflik tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan melalui islah atau percepatan muktamar. Apapun masalah internal yang menyebabkan konflik itu, kita tentu menyayangkan perpecahan NU ini. NU adalah organisasi keagamaan yang menjadi tulang punggung toleransi di Indonesia. Gus Dur misalnya dikenal sebagai bapak pluralisme, telah mendorong NU sebagai pengayom kelompok minoritas. Sayang sekali jika tokoh-tokoh penting dalam organisasi penting ini saling sikut dan berebut posisi. Semoga saja pimpinan NU mau berdialog dan mencari solusi untuk kebaikan bersama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya jika kita menggunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.